Tahukah Anda bahwa sejak 2015, Tiongkok telah menduduki peringkat pertama di dunia untuk pembangkit listrik tenaga surya selama 10 tahun berturut-turut? Pada akhir tahun 2024, produksi tenaga surya negara itu melonjak hingga 834,1 miliar kilowatt-jam, peningkatan lebih dari 40% dari tahun 2023. Di balik pertumbuhan yang mencengangkan ini terdapat kombinasi ambisi, teknologi, dan kebutuhan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim. Di wilayah barat Tiongkok yang gersang dan bermandikan sinar matahari, hamparan gurun yang luas dulunya tampak seperti tanah terlantar. Namun, saat ini, wilayah-wilayah ini menjadi landasan transformasi energi terbarukan. Taman Energi Terra dan Fotovoltaik yang terletak di Provinsi Qinghai merupakan keajaiban rekayasa modern dan ambisi ekologi. Dengan luas 609 km persegi, kira-kira seukuran Chicago, fasilitas ini merupakan kelompok pembangkit listrik fotovoltaik terbesar di bumi. Fasilitas ini memiliki kapasitas tunggal tertinggi dan skala pembangkitan tenaga surya terpusat terbesar dalam sejarah. Dari atas, lokasi tersebut tampak seperti lautan biru yang berkilauan. Jutaan panel surya tersusun rapi di seluruh medan tandus. Dengan kapasitas terpasang sebesar 15.730 MW dan keluaran listrik tahunan sebesar 18 miliar kilowatt-jam, taman tersebut menyamai keluaran tahunan 2 reaktor nuklir. Energi ini dapat memberi daya pada negara Eropa berukuran sedang, atau yang lebih penting, menggantikan jutaan ton batu bara. Selama beberapa dekade terakhir, ledakan industri Tiongkok telah menjadikannya penghasil karbon terbesar di dunia. Pada tahun 2021, emisi karbon dioksida dunia mencapai 36,3 miliar ton. Angka itu naik menjadi 37,4 miliar ton pada tahun 2023 dan 40,7 miliar ton pada tahun 2024, peningkatan hampir 5 miliar ton hanya dalam beberapa tahun. Untuk melawan tren ini, pemerintah Tiongkok telah mengadopsi tujuan dekarbonisasi yang agresif, termasuk emisi karbon puncak sebelum tahun 2030 dan netralitas karbon pada tahun 2060. Dan tenaga surya memainkan peran utama. Proyek Terra sendiri menggantikan sekitar 6 juta ton batubara standar setiap tahun dan memangkas sekitar 15 juta ton emisi karbon dioksida. Gurun Gobi dengan ketinggiannya, langit cerah, dan lebih dari 2.500 jam sinar matahari setiap tahun, di beberapa daerah hingga 3.300 jam sinar matahari, adalah surga surya. Radiasi tahunan berkisar antara 5.860 hingga 7.400 megajoule per meter persegi, dengan lebih dari 60% merupakan radiasi langsung, ideal untuk pemanenan surya yang efisien. Pada tahun 2010, Badan Energi Nasional menyetujui proyek Terra. Sejak saat itu, lebih dari 10 juta panel surya telah dipasang. Namun, tidak berhenti pada fotovoltaik. Tiongkok juga memelopori teknologi solar thermal di wilayah tersebut. Ini melibatkan ladang luas heliostat, cermin dengan reflektivitas tinggi, yang melacak matahari dan memusatkan cahaya ke menara pusat. Lebih dari 23.000 heliostat direncanakan di Taman Terra, memfokuskan sinar matahari ke penyerap setinggi 237 meter yang mencapai suhu hingga 600 derajat Celcius. Panas ini disimpan dan digunakan untuk menghasilkan listrik, bahkan saat matahari terbenam, langkah penting untuk mengatasi kelemahan terbesar tenaga surya, intermitensi. Anehnya, taman ini melakukan lebih dari sekedar menghasilkan energi bersih, tetapi juga membentuk kembali lingkungan setempat. Sebelum pembangunan dimulai,
Pantai Tera adalah hamparan pasir tak bernyawa, dengan penggurunan yang menutupi 98,5% lahan. Sekarang, kecepatan angin rata-rata telah turun setengahnya, dan tutupan vegetasi telah meningkat hingga 80%. Deretan panel surya menciptakan iklim mikro yang teduh, membantu tanaman tumbuh. Bahkan para penggembala lokal pun diuntungkan dengan memelihara domba fotovoltaik di bawah panel. Ini adalah perpaduan baru antara pertanian dan energi berteknologi tinggi. Untuk memindahkan semua listrik bersih itu ke seluruh Tiongkok, diperlukan infrastruktur besar-besaran. Salah satu elemen terpenting adalah jalur arus searah tegangan sangat tinggi sekitar 800 kW yang membentang hampir 1.600 km. Jalur ini memungkinkan 100% energi bersih mengalir dari gurun terpencil ke kota-kota ramai di timur, Shanghai, Beijing, dan Guangzhou. Proyek Tera juga mencakup sistem kontrol mutakhir, pemantauan efisiensi berkemampuan AI, dan solusi penyimpanan energi. Dan hal ini menarik perhatian dunia, bukan hanya karena ukurannya, tetapi juga desain holistiknya. Seolah-olah proyek Tera tidak cukup ambisius, pengembangan terbaru Tiongkok adalah fotovoltaik 3,5 gigawatt pembangkit listrik di distrik Midong, Urumqi, Xinjiang. Ini adalah bagian dari jaringan surya gurun raksasa, yang jika sudah selesai, akan mencapai total kapasitas terpasang 600 gigawatt, lebih dari kapasitas pembangkitan listrik saat ini di sebagian besar negara. Listrik ini akan disalurkan melalui jaringan gardu induk 220 kV dan 750 kV dan saluran tegangan tinggi. Sebagai perbandingan, proyek tunggal ini akan menghasilkan lebih dari 6 miliar kilowatt-jam per tahun, cukup untuk memberi daya ke seluruh wilayah Luxembourg atau Papua Nugini. Pada tahun 2024 saja, Tiongkok menambahkan 278 juta kilowatt kapasitas tenaga surya baru, 159 juta dari pembangkit terpusat dan 119 juta dari sistem terdistribusi. Pada akhir tahun, total kapasitas fotovoltaik terpasang mencapai 886 juta kilowatt, naik 45% dari tahun ke tahun. Dan efisiensinya juga meningkat, sebanyak 96,8% dari energi ini berhasil diintegrasikan ke dalam jaringan listrik. Namun, ini bukan hanya tentang angka. Tiongkok juga mereformasi ekonomi energinya dengan perangkat pasar. Pasar perdagangan emisi karbon nasional yang diluncurkan baru-baru ini telah memfasilitasi perdagangan 442 juta ton kuota karbon, senilai lebih dari 55 triliun rupiah. Karena semakin banyak industri yang diikutsertakan, pasar ini diharapkan mencapai titik tertinggi pada tahun 2030. Para kritikus berpendapat bahwa jalan Tiongkok menuju netralitas karbon itu panjang dan rumit, dan itu benar. Namun, yang juga benar adalah tidak ada negara lain yang telah meningkatkan energi surya seperti Tiongkok. Dari mengubah gurun menjadi pusat energi hijau hingga menciptakan mata pencaharian dan ekosistem baru, strategi fotovoltaik Tiongkok bukan sekedar solusi teknis, melainkan transformasi sosial ekonomi. Dan dengan lembaga-lembaga internasional yang memperkirakan bahwa Tiongkok akan menyumbang 60% dari energi terbarukan dunia pada tahun 2028, negara tersebut tidak hanya memimpin, tetapi juga mendefinisikan masa depan energi dunia. Jadi, lain kali seseorang bertanya di mana jantung revolusi surya berdetak, jawablah, jantungnya ada di Gurun Gobi.